Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami membahas tentang memahami ajaran tasawuf syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, serta maqamat dan ahwal. Kelompok 2 terdiri dari Hasan Purwanto, Erina Rismayanti, Fairis Catur An-Nisa, Fariha Sahila, Firman Maulana, Haris Ibrahim, Hasna Nurul Haifa, dan Ike Enita Suherman. Ini dia materinya. Yang pertama yaitu syariat. Syariat didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dijelaskan dalam makna harfiah bahwa syariat adalah berjalan menuju sumber air, yang berarti syariat membawa kita ke sumber asalnya yaitu Al-Quran dan hadis. Kebutuhan manusia terhadap syariat sering dikaitkan dengan perahu Nuh yang dibangun dari papan sebagai ilmu dan pasak sebagai amal. Jika tanpa perahu tersebut, seseorang akan terombang-ambing di lautan keserbabendaan atau kehidupan duniawi. Syekh Ahmad Sirhindi menyatakan di dalam syariat terkandung 3 macam, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Artinya, meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan ikhlas demi mendapatkan keridhaan ilahi. Thariqah atau thariqat. Thariqat menurut bahasa artinya jalan atau the way, cara, metode, suatu sistem kepercayaan, system of belief, garis kedudukan dan agama. Thariqah merupakan jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam thariqah sebenarnya berisikan tentang riyadhah atau amalan-amalan yang harus dikerjakan, dan bukan berisikan tentang ajaran yang mengkaji secara falsafi tentang tasawuf. Tujuan thariqah adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, ria, hubbu dunya atau cinta dunia, dan sebagainya. Tawakal, rendah hati atau tawadu, ridho, mendapatkan makrifat dari Allah juga menjadi tujuan untuk berthariqah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan penjelasan tentang thariqat. Dalam kitab yang berjudul Awarib Al-Ma'rib karya Syekh Sehabuddin Umar Suwardi dijelaskan bahwa thariqat mempunyai berbagai rukun, ajaran, prinsip, dan hasil. Di antaranya itu yang pertama, rukun thariqat. Rukun thariqat yang pertama itu taubat, kepasrahan, kesetiaan pada thariqat, kerendahan hati dan ketundukan jasmani, keridhaan, kemenyendirian. Yang kedua yaitu ajaran thariqat adalah ilmu, kedermawanan, kedekatan kepada Allah, agama, meditasi atau renungan, dan ketawakalan kepada Allah. Yang ketiga itu prinsip thariqat adalah kebajikan, mengingat Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dunia, takut kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Yang keempat yaitu hasil dari thariqat adalah pengetahuan ilahi, kelembutan hati, kesabaran, ketaatan, tata krama, dan ketulusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hakikat. Tasawuf pada dasarnya merupakan ilmu hakikat tentang tradisi dan akhlak kenabian, puncak rasionalitas kemanusiaan. Hakikat tasawuf, Abu Syaikh Al-Asbahani meriwayatkan dalam sanadnya dari Muhammad bin Sirin yang mendapat berita bahwa suatu kaum mengutamakan memakai pakaian terbuat dari wol atau suf. Maka dia berkata,
Sesungguhnya ada suatu kaum yang memilih pakaian wol dengan mengatakan bahwa mereka ingin menyamai Al-Masih bin Maryam. Padahal sunnah Nabi kita lebih kita cintai, beliau dahulu menggunakan pakaian dari katun atau lainnya. Kemudian setelah itu dia berkata, mereka mengaitkan masalah itu dengan pakaian zahir, yaitu pakaian yang terbuat dari wol. Maka mereka mengatakan dirinya sufi. Akan tetapi sikap mereka tidak terikat dengan mengenakan pakaian wol tersebut. Tidak juga mereka mewajibkan dan menggantungkan permasalahannya dengan hal tersebut. Akan tetapi dikaitkannya berdasarkan penampilan luarnya saja. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Sedangkan dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari dekat. Dari akar makrifatullah kemudian akan mempunyai cabang-cabang makrifat kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, termasuk ranting-rantingnya, yakni mujizat, keramat, dan kewalian. Sedangkan puncaknya adalah makrifat akan kehidupan sesudah mati, di mana semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk bermakrifat menurut Al-Ghazali adalah qalb, hati, bukan indera dan juga bukan akal. Sementara menurut Ibnu Arabi, makrifat tidak memerlukan alat karena merupakan zauq. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap-tahap dari makrifat. Menurut Al-Muhasibi, tahapan-tahapan dari makrifat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat. Karena taat merupakan awal dari kecintaan kepada Allah. Mana mungkin seseorang dapat bermakrifat kalau dia tidak taat kepada Allah. Tahap makrifat selanjutnya, aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati. Jadi, ketika seseorang itu sudah taat, aktivitas anggota tubuhnya itu telah disinari oleh cahaya-cahaya yang memenuhi hatinya. Oke, masuk ke dalam tahap selanjutnya. Di tahap ini, Allah akan menyingkapkan khazanah-khazanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas yang sudah dijelaskan. Ia akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan oleh Allah. Imam Ghazali telah menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin 2 tahapan besar dalam mencapai makrifat. Salah satu yang terpentingnya adalah menjaga kesucian hati dan jiwa. Selanjutnya yaitu makomat. Pengertian makomat, menurut bahasa, makomat adalah tahapan. Sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Tahapan-tahapan atau makom yang banyak disebut para guru sufi, diantaranya ada 7, yaitu yang pertama taubat, yang kedua juhud, ketiga waro, keempat fakir, kelima sabar, keenam tawakal, dan yang terakhir yaitu ridho. Baik, yang selanjutnya terakhir ada ahwal. Secara bahasa, ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal yang secara literal dapat diartikan dengan keadaan. Adapun secara lebih luasnya, ahwal dapat diartikan sebagai keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Jadi, ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh seorang hamba tersebut. Adapun dalil ahwal terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu mengingkari nikmatku. Lalu terdapat ciri-ciri tingkatan ahwal, diantaranya muraqabah, roja dan khauf, syauq, mahabbah, serta uns atau intim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.